Pertanyaannya lagi Pak, biar cepat selesai nih. Iya. Sudah lihat nggak Pak Hasto menghalang-halangi? Melihat tidak, tapi udah. mengalami ya. Ya, nggak lihat. Ya sudah Pak, jadi gini, biar nggak berbelit. Maksud pertanyaan penasihat hukum, ketika saksi masa terhalangi oleh petugas tadi, ada ndak peran Pak Hasto itu yang memerintahkan kepada saksi yang menghalangi tadi ketika itu? Baik perintah langsung untuk saksi lihat, ada ndak? Perintah langsung tidak ada. Nah, tidak ada. Ada. Sudah. Ada keseriusan dari penegak hukum untuk bagaimana memberantas ataupun setidaknya mengurangi apa kawan-kawan mengurangi persoalan bagaimana para pejabat yang diberikan kewenangan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kami tidak ingin ada kelompok-kelompok yang sengaja untuk merusak tatanan hukum di bangsa ini, yang dimana menghakimi para pejabat yang dipercayakan oleh masyarakat. Kalau kita lihat dari sini, akhirnya satu persatu mulai terungkap ya. Terlebih Hasto Kristanto itu dianggap merintangi penyidikan dan bahkan menghalang-halangi lah terkait penyidikan oleh KPK terkait Harun Masiku. Nah, kalau kita lihat dari proses persidangan ini, menurut saya juga ada yang sangat anomali sekali ya. Karena setiap sidang Hasto Kristanto itu selalu ada demo, save KPK, tangkap Hasto dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali, di mana tidak hanya ada penyusup juga ya, bahkan juga membuat keributan dan lain sebagainya. Terlebih ini dari tweetan Muhammad Guntur Romli ya, setiap sidang Sekjen PDIP Hasto Kristanto selalu ada masa kiriman yang mengaku mahasiswa, pemuda save KPK, bener ini mahasiswa. Nah, wow, mahasiswanya bahkan merokok. Memang ini terlihat save KPK. Bagaimana menurut Anda? Mengurangi persoalan bagaimana para pejabat yang diberikan kewenangan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kami tidak ingin ada kelompok-kelompok yang sengaja untuk merusak tatanan hukum di bangsa ini, yang dimana menghakimi para pejabat yang dipercayakan Merusak tatanan hukum. Wah, ini seharusnya kritiklah Pak Jokowi. Menurut saya yang dikritik Pak Jokowi, merusak tatanan hukum, KPK dilemahkan. Terus kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi pada saat lalu juga ya seenaknya saja mengganti perundang-undangan yang setidaknya membuat Gibran maju sebagai wakil presiden. Nah, menurut saya itu yang dikritik ya. Hasto ini apa? Hasto ini menurut saya bukan pejabat publik, bukan menggunakan uang negara dan lain sebagainya, tapi dikejar terus sampai habis ya. Ini kan juga sangat membingungkan sekali ya. Prioritas KPK itu sebenarnya apa? Prioritas dari KPK ya. Ini kan sangat wow sekali. Ini bahkan dikomentari oleh Mulyono. Kasus Hasto bukan kasus korupsi yang tidak merugikan keuangan negara Rp1 pun. Jadi satu-satunya kelompok yang punya kepentingan untuk menyerang Hasto dan PDIP dalam kasus ini ya cuma geng Mulyono dan PSI. Nah, apakah demikian ya? Mantap, terus berjuang untuk kebenaran. Ya, seperti itulah. Nah, yang cukup unik lagi ya, dari sini penyidik KPK sebut tidak ada perintah langsung Hasto halangi penyidikan. Nah, ini menurut saya juga sangat bos sekali. Dan pada saat lalu itu KPK bersikukuh ya kalau Hasto Kristanto itu menghalangi penyidikan, merintangi dan lain sebagainya, tetapi tidak ada. Bahkan penyidik KPK sebut tak ada perintah langsung Hasto halangi penyidikan. Nah, ini kan sudah clear dan sudah jelas ya. Artinya Hasto tidak ada perintah langsung ya terkait menghalangi dan lain sebagainya. Ini bahkan dikomentari oleh Bang Nalar. Penyidik KPK dalam persidangan sebut tak ada perintah langsung Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristanto halangi penyidikan KPK di PT IKA. Nah, seperti ini videonya. Pertanyaannya lagi Pak, biar cepat selesai nih. Iya. Sudah lihat nggak Pak Hasto menghalang-halangi?
Melihat tidak, tapi udah. mengalami ya. Udah. Ya, nggak lihat. Ya. Ya sudah Pak, jadi gini, biar nggak berbelit. Maksud pertanyaan penasihat hukum, ketika saksi merasa terhalangi oleh petugas tadi, ada ndak peran Pak Hasto itu yang memerintahkan kepada saksi yang menghalangi tadi ketika itu? Baik perintah langsung gitu yang saksi lihat, ada ndak? Perintah langsung tidak ada. Nah, sudah, tidak ada. Ada. Ya, bahkan yang datang ke persidangan bahkan riuh ya, bahkan riuh. Ternyata Hasto tidak ada terkait menghalang-halangi penyidikan di PT IKA dan lain sebagainya ya. Ini sangat wow sekali dan akhirnya semua juga satu persatu mulai terungkap lah Hasto apakah terlibat atau tidak ya. Ya pada saat lalu yang cukup memberatkan dari kader PDIP ya, sempat menangis dan lain sebagainya. Tapi tidak ada setidaknya perintah langsung Hasto Kristanto untuk menghalang-halangi atau merintangi dan lain sebagainya. Dari sini dikomentari oleh Terus Semangat. Jadi siapa dong yang nyuruh Hasto ditangkap? Ditunggu episode selanjutnya. Sing becik ke titik, sing olo ketoro. Ya, mafia suap kok dibela top. Pak karena uang ya. Kurusan Pak Hasto ya bang. Ya, mana videonya lah bukannya selama ini si Rosan ini yang jadi alat untuk mengintimidasi Agustio dan Hasto. Bukannya dia tropos ya, seperti itulah. Nah bahkan kalau kita lihat dari sini ya, pemberitaan dari sini, bahkan Hasto itu soal penyidik KPK yang menjadi saksi ini hari yang saya tunggu-tunggu. Bahkan Hasto Kristanto itu sudah menunggu-nunggu terkait penyidik yang menjadi saksi. Ini ada apa ya? Berarti Hasto ini sangat siap sekali ketika penyidik KPK akan menjadi saksi di sidang Hasto Kristanto. Ini sangat keren sekali. Sekjen PDIP Hasto mengomentari penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Hasto mengaku menunggu momen ini. Ini hari yang saya tunggu-tunggu, kata Hasto Kristianto di sela skor sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 9 Mei. Hasto meyakini kasus yang menjeratnya dugaan suap pergantian antar waktu untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan merupakan agenda politik. Dia mengatakan penyidik KPK yang turun langsung menjadi saksi di persidangan merupakan sebuah sejarah untuk pertama kalinya. Bayangkan penyidik menjadi saksi ya, karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini sangat kuat sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, ujarnya. Hasto mengatakan Rosa tidak mengalami atau melihat langsung terkait peristiwa yang didakwakan terhadapnya. Menurutnya, keterangan Rosa merupakan asumsi dan konstruksi hukum yang dibuat-buat. Padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat, suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Nah, apakah demikian ya? Ya memang sih, saya kecurigaan pada saat lalu ya, yang setidaknya ketika sidang pra-peradilan Hasto Kristanto ditolak dan pada saat lalu tiba-tiba ada hasil survei. Ada hasil survei di pra-peradilan Hasto Kristanto. Ada sekitar 77% masyarakat itu tidaknya meyakini Hasto terlibat terkait Harun Masiku. Nah ini juga sangat lucu sekali. Ada hasil survei dan setiap persidangan Hasto Kristanto itu selalu ada yang berdemo di depan pengadilan. Menurut saya ini juga ada agenda terselubung lah. Tidaknya ada yang menuntut setidaknya Hasto diadili dan shift KPK. Ini kan sangat wow sekali. Setiap persidangan, jadi tidak hanya 1-2 kali, di setiap persidangan selalu ada yang berdemo di depan persidangan. Ini kan seharusnya juga bisa diusut ya, atas perintah siapa. Ini kan menurut saya juga penggiringan opini lah menurut saya ya, terkait adanya setiap sidang ada demo, shift KPK, adili Hasto, dan bahkan pada saat lalu ada hasil survei. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, keterangan penyidik KPK langsung dibantah Hasto. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Rosan Purbobekti mengungkap Sekretaris Jenderal PDIP berencana menalangi dana suap Harun Masiku sebesar 2,5 miliar. Rosa mengungkapkan hal tersebut saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan perintangan penyidikan suap penggantian antar waktu. Dia mengungkap penyidik Komisi Antirasuap
Joshua mengantongi bukti percakapan yang menunjukkan bahwa dana suap Harun Masiku yang akan disampaikan ke komisioner KPU. 1 minggu sebelum tanggal 16 Desember 2019 itu ada informasi percakapan bahwa uang itu akan ditalangi oleh saudara terdakwa Hasto. Wahyu sendiri sebetulnya hanya meminta 900 juta untuk meloloskan Harun Masiku. Namun, para perantara suap yaitu Agustina dan Saiful dan Doni meminta tambahan uang lelah sehingga totalnya menjadi 1,5 miliar. Nah, ini bahkan juga dibantah oleh Hasto Kristanto ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.